warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi bukti-bukti pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Terima kasih kepada Bapak Dosen Bidangku, Bapak Sunardi SPDRT yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi pada kesempatan ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Masyita Sitawati selaku moderator, dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu ada Nur Hamdi Jilani, Nur Hasana, dan Asikra Sakri. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Nur Hamdi Jilani. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang bukti fisik peninggalan Hindu, yaitu candi, prasasti, dan artefak. Yaitu pengaruh kebudayaan Hindu di Nusantara merupakan salah satu babak awal dalam sejarah peradaban Indonesia yang meninggalkan warisan monumental. Peninggalan fisik menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan-kerajaan bercocok Hindu dan pernah berkuasa. Ada tiga, yaitu bukti fisik peninggalan Hindu, yaitu candi, prasasti, dan artefak. Itu bukti fisik peninggalan Hindu ada candi. Candi atau pura. Candi adalah struktur bangunan keagamaan yang paling menonjol dari masa Hindu. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat pemujaan dewa-dewi dalam Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa, atau manifestasi lainnya. Serta sebagai makam para raja yang dianggap sebagai interaksi dewa, yaitu ada Candi Prambanan. Jadi contoh paling mega adalah Candi Prambanan atau Candi Raja Jonggrang yang merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Itu ada B, bukti fisik peninggalan Hindu, prasasti. Prasasti adalah medium tertulis yang sangat penting untuk memahami sejarah kerajaan-kerajaan Hindu. Yang kedua itu prasasti Yupa atau Kutai, ditemukan di Muara Kamam, Kalimantan Timur, merupakan bukti tertua keberadaan kerajaan Hindu di Indonesia. Yaitu ada C, bukti peninggalan Hindu atau artefak, yaitu artefak selain candi dan prasasti sebagai artefak kecil maupun besar ditemukan dan memberikan gambaran tentang kehidupan, kepercayaan, dan seni rupa masa Hindu. Atau arca dewi-dewi, dewa-dewi, yaitu patung-patung dewa-dewi Hindu seperti Setiapa Dewa, Wisnu, Brahma, Mahases, Waradini, Ganesha, dan Agastya. Baik, saya lanjutkan ke moderator. Baiklah, untuk materi kedua yang akan dilakukan sampai. Jadi saya akan melakukan materi kedua, yaitu gerabah dan keramik. Meskipun seringkali tidak secara langsung dengan ritual Hindu, penampilan gerabah lokal dan keramik asing dari masa Hindu dan adanya aktivitas ekonomi dan interaksi budaya. Sebab teknik peninggalan Buddha, candi itu prasasti dan juga patung. Kemudian kebudayaan Buddha juga memiliki pengaruh yang sangat kuat di Nusantara, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno, dinasti Shailendra. Peninggalan fisiknya menunjukkan tingkat peradaban yang tinggi dan kekayaan filosofis yang mendalam. Bukti bukti fisik peninggalan Buddha yaitu Candi Borobudur, prasasti, dan juga patung. A. Bukti fisik peninggalan Buddha atau Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan mahakarya arsitektur Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Shailendra. Candi Mendur dan Candi Pawon. Kedua candi ini berada satu garis lurus dengan Borobudur dan diyakini memiliki fungsi sebagai tempat persiapan ritual sebagai mencapai Candi Sewu merupakan konteks candi Buddha terbesar kedua setelah Borobudur yang juga dibangun pada masa dinasti Shailendra. Candi Vihara, bangunan suci Buddha yang berfungsi sebagai tempat ibadah, meditasi, dan pusat pendidikan agama. B. Fungsi fisik peninggalan Buddha, yaitu prasasti. Prasasti dari masa Buddha juga memberikan informasi yang penting tentang penyebaran agama Buddha dan kehidupan sosial kondusif. Prasasti Karangterahi dan Talengsulo itu dari masa Sriwijaya yang memberikan gambaran tentang kemakmuran kerajaan dan janji-janji raja untuk kesejahteraan rakyat yang seringkali dihubungkan dengan ajaran Buddha. Oke, ini fisik peninggalan Buddha yaitu patung, patung Arsya Buddha dan
Bodhisattva, patung-patung Buddha adalah inti dari seni rupa Buddhis yang merepresentasikan ajaran dan filosofis agama. Arca Bodhisattva, patung-patung Bodhisattva seperti Avalokiteshvara atau Bodhisattva Welas Asih dari Manjusri Bodhisattva kebijaksanaan juga banyak ditemukan untuk menunjukkan aliran Mahayana yang berkembang di Nusantara. Bukti fisik peninggalan Islam, masjid kuno, makam, dan kaligrafi. Bukti fisik peninggalan Islam yaitu masjid kuno, makam, dan kaligrafi. Baik saya, baik saya kembalikan kepada moderator. Baiklah untuk materi ketiga yang akan dibawakan oleh Nur Hasan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi dari Sikra Sabri. Yang pertama, bukti fisik peninggalan Islam atau masjid kuno. Masjid kuno, masjid-masjid awal di Nusantara serta tidak mengadopsi sepenuhnya arsitektur Timur Tengah, melainkan pemadukan dengan unsur-unsur lokal seperti atap tumpang atau bertingkat, tiang penyangga yang besar atau saka guru, dan serambi terbuka. Dan kedua, bukti fisik peninggalan Islam atau makam. Makam kompleks pemakaman tokoh-tokoh penting Islam atau ulama, raja, bangsawan menjadi bukti fisik penyebaran Islam. Batu nisan seringkali dihiasi kaligrafi dan ornamen Islam. Yang kedua, kompleks makam Imogiri atau Yogyakarta. Makam Raja-Raja Mataram Islam ini memadukan arsitektur Hindu Jawa dengan unsur-unsur Islam menunjukkan kontinuitas tradisi kerajaan. C. Bukti fisik peninggalan Islam atau kaligrafi. Kaligrafi seni menulis indah huruf Arab adalah salah satu bentuk ekspresi seni Islam yang paling menonjol. Kaligrafi digunakan untuk memperindah masjid, makam, naskah keagamaan seperti Al-Quran, kitab fiqh, dan tasawuf, dan benda-benda rumah tangga. Kaligrafi pada nisan dan mihrab masjid, banyak nisan makam kuno dihiasi dengan kutipan ayat Al-Quran atau doa dalam kaligrafi bergaya naskhi, sulus atau kufi. Mihrab syarul pengimaman di masjid juga sering dihiasi kaligrafi. Selanjutnya ada bukti sastra dan bahasa dari ketiga pengaruh kebudayaan. Yang pertama pengaruh Hindu-Buddha dan dalam sastra dan bahasa. Yang kedua pengaruh Islam dalam sastra dan bahasa. Yang pertama pengaruh Hindu-Buddha dalam sastra dan bahasa. Bahasa Sanskerta merupakan bahasa suci agama Hindu dan Buddha, menjadi bahasa utama dalam penulisan prasasti dan kakawin. Banyak kosakata Sanskerta yang kemudian diserap ke dalam bahasa Jawa kuno dan selanjutnya ke bahasa Indonesia modern. Yang kedua, pengaruh Islam dalam sastra dan bahasa. Bahasa Melayu, bahasa ini menjadi lingua franca dan media utama penyebaran Islam. Bersama dengan itu, aksara Arab diadaptasi menjadi aksara Jawi atau pengun yang digunakan untuk menulis naskah-naskah keagamaan, sastra, dan surat-menyurat kerajaan. Yang ketiga, hikayat genre sastra naratif yang sangat populer seringkali mengisahkan kehidupan pahlawan, raja-raja, atau nabi-nabi dengan sentuhan Islam. Yang kedua, syair puisi klasik yang terikat rima dan irama seringkali berisi nasihat normal, ajaran agama, atau kisah romantis. Yang selanjutnya, kitab kuning dan tafsir. Banyak kitab-kitab agama Islam yang disalin dan bahkan ditulis oleh ulama Nusantara dalam bahasa Arab atau Melayu. Selanjutnya, masuknya ribuan kosakata Arab ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah merupakan bukti kuat pengaruh Islam. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi keempat, yaitu akan dibawakan oleh saya sendiri. Di sini ada materi tradisi sosial budaya sebagai bukti akulturasi. Salah satu aspek paling menarik dari sejarah budaya Nusantara adalah kemampuan masyarakatnya untuk mengadaptasi dan memadukan unsur-unsur kebudayaan asing dengan tradisi lokal yang sudah ada.
Ini menghasilkan fenomena akulturasi yang terlihat jelas dalam tradisi sosial budaya sehari-hari, yaitu ada upacara adat dan ritual keagamaan, seni pertunjukan, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, dan arsitektur rumah adat dan dekorasi. Yang pertama ada upacara adat dan ritual keagamaan, yaitu selamatan Jawa, upacara selamatan yang umum di masyarakat Jawa, meskipun banyak diwarnai nuansa Islam, masih mempertahankan beberapa elemen pra-Islam seperti sesaji dan konsep keselamatan. Ada Gredek Yogyakarta atau Solo, perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Idul Fitri atau Idul Adha yang dimeriahkan dengan arak-arakan bunga, hasil bumi dan upacara-upacara keraton yang kaya simbolisme Hindu Jawa. Selanjutnya ada seni pertunjukan, yaitu tari tradisional. Banyak tarian tradisional yang masih mempertahankan gerak, sana dan tema dari masa Hindu Buddha, misalnya tari Bedaya, selanjutnya C, kekerabatan dan organisasi sosial. Yang pertama, struktur desa atau negara. Pembagian wilayah seperti desa, kadipaten, atau kerajaan, serta struktur pemerintahan tradisional seringkali mewarisi pola dari masa Hindu-Buddha. Selanjutnya, pengaruh Hindu-Buddha terlihat pada ornamen ukiran di rumah-rumah tradisional Bali atau Jawa yang seringkali menggambarkan dewa, makhluk mitologi, atau motif flora dan fauna yang sakralkan. Selanjutnya, pengaruh Islam terlihat pada penggunaan kaligrafi sebagai dekorasi, motif geometris atau arabesque yang menggantikan representasi figuratif. Selanjutnya, ada pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya dalam pendidikan dan pariwisata. Warisan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam adalah aset tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Pelestarian dan pemanfaatannya menjadi krusial untuk menjaga identitas bangsa, meningkatkan pemahaman sejarah, dan memajukan perekonomian dalam pendidikan dan dalam pariwisata. Yang pertama dalam pendidikan, materi sejarah dan budaya. Peninggalan-peninggalan ini menjadi inti dari kurikulum sejarah, seni dan budaya di sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya, pembentukan karakter melalui pelajaran tentang toleransi beragama, kearifan lokal, dan semangat akulturasi yang ditunjukkan oleh nenek moyang. Pendidikan dapat menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan, pluralisme, dan rasa bangga akan warisan budaya. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan. Universitas dan lembaga penelitian melakukan studi dalam arkeologi, manuskrip kuno, dan tradisi lisan untuk merekonstruksi sejarah, menafsirkan makna, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Dalam pariwisata, destinasi unggulan seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Kompleks Keraton Yogyakarta atau Solo, dan berbagai masjid kuno serta makam bersejarah telah menjadi destinasi wisata utama yang menarik jutaan wisatawan domestik maupun mancanegara. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi lokal. Pariwisata budaya merupakan tantangan kerja bagi masyarakat sekitar, pemandu wisata, penjual souvenir, pengelola penginapan, dan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, promosi budaya. Melalui pariwisata, warisan budaya Indonesia dapat diperkenalkan kepada dunia, meningkatkan citra bangsa dan menarik minat lebih lanjut terhadap studi dan pertukaran budaya. Selanjutnya, sumber pendanaan pelestarian. Pendapatan dari pariwisata kami dialokasikan kembali untuk perawatan, pemeliharaan, dan konservasi situs-situs bersejarah. Pastikan kelestariannya untuk generasi mendatang. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Bab ini telah menguraikan secara komprehensif berbagai bukti pengaruh Buddha dan Islam di Nusantara, dari bangunan megah seperti candi dan masjid, tulisan-tulisan kuno, sesi dan manuskrip, hingga tradisi sosial dan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Setiap elemen menceritakan kisah panjang tentang interaksi
adaptasi, dan penciptaan budaya. Untuk memahami konsep ini, bukan hanya penting untuk menghargai masa lalu, tetapi juga untuk membentuk identitas bangsa yang kuat dan menghargai keragaman sebagai fondasi persatuan Indonesia. Pelestarian dan pemanfaatan yang bijak adalah kunci untuk memastikan bahwa kekayaan budaya ini tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.